Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murwastuti Riptaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PPKN nomor induk mahasiswa 23016300089 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMA Negeri 1 Binangun dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan pembelajaran model problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Walaupun udah siang, kita tetap semangat ya. Sehat. Alhamdulillah kelasnya juga masih bersih, anaknya semangat. Mudah-mudahan ke depannya nanti dalam mengikuti pelajaran tidak ada yang ngantuk ya. Iya, Ibu. Tapi sebelum doa, marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran nanti kita tidak mendapatkan halangan suatu apa dan mendapatkan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan barokah. Mas Aidil, tolong dipimpin berdoa temanmu. Kita duduk siap-siap untuk mengawali pembelajaran. Sebaiknya kita berdoa menurut agama dan terima kasih. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita akan mulai pembelajaran tanpa ada halangan suatu apa, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah, ya. Jadi nggak ada kendala, semuanya bisa hadir mengikuti materi kasus-kasus pelanggaran HAM, ya, yang nanti akan kita bahas, hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita mulai materi ini. Apakah masih ada yang ingat kemarin tentang materi hak asasi manusia? Apa itu? Ini hak asasi manusia adalah hak dasar dan kebebasan yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras. Apa itu ras? Ras itu Ras golongan, ya. Warna kulit. Kulit kita ada yang kuning, ada yang putih, ada yang sawo mata, bahkan hitam sawo. Yang akan kita bicarakan adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Warga negara siapa? Kita Kita semua. Rakyat. Kita orang yang berada di suatu negara. Berada di suatu negara. Nah, terus tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara dengan tepat, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dengan tepat. Akan kita kupas satu per satu. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL, Problem Basic Learning. Ada berapa fase? 5. Teknik penilaian yang akan kita lakukan. 1. Penilaian
Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Cara umum, Setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang kedua dalam bab 1 ini. Sudah jelas ya tentang penjelasan yang tadi diberikan atau kita lihat di video? Jelas atau belum? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu akan bagikan dalam APD dan bulannya nanti diisi atau dibuat pertanyaan. Ya, perhatikan. Peserta didik membuat pertanyaan dan akan dimasukkan ke dalam bola yang oleh temannya yang lain nanti dijawab pertanyaannya ya. Terus lagi, sekarang silakan join ke grupnya masing-masing. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian buat dan kalian lemparkan ke temennya. Bolanya dilempar, tapi jangan sampai keluar. Boleh pilih? Benang merah. Ya, yang sudah boleh silakan membuat pertanyaan, lalu pertanyaannya dimasukkan ke dalam bola tersebut. Ya, kalau sudah, sudah belum? Bu, ini langsung dimasukin ya, Bu? Ya, langsung dimasukin. Yang sudah langsung dimasukin ke dalam bolanya tersebut. Sudah belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan. Bolanya berdiri dulu, berdiri. Ayo. Berdiri ya. Silakan Anda lempar ke siapa yang Anda tuju. Ya, kalau sudah, silakan Anda jawab pertanyaan yang ada di dalam bola tersebut. Bergabung kelompoknya masing-masing. Dari ini dengan ini dengan ini, karena 3 kelompok. Yang cowok 3, nggak apa-apa. Dibuka, yuk, dibuka pertanyaannya. Siapa tahu pertanyaannya nanti sore ambil bakso 4 mangkok. Kalau sudah, daripada bolanya terbang, sini bolanya pindah ke sini. Siang, malam. Kayak apa? Kayak boneka kecil ya. Ya, Kak Ilai. Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau yang sudah selesai, siapa yang mau presentasi? Kelompok saya, Bu. Boleh, kelompok 3. Silakan maju. Sebelum kami menyampaikan presentasi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu ya, biar lebih akrab. Baik, yang paling kanan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuna Mustia Sari.
Saya Ika Bella Jaya Satya. Saya Jiris Kristiani. Dan saya sendiri Rahmadi Noviati. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah terdapat di bola, kami ada 4 pertanyaan ya Kak. Yang pertama itu ada apa sih hak asasi manusia? Yang kedua ada HAM bersifat kodrati, apa maksudnya? dan yang ketiga Apa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila keempat? dan untuk pertanyaan terakhir. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari. Baik, kita menuju ke pertanyaan pertama. Apa sih hak asasi manusia? Baik, hak asasi manusia adalah hak yang mutlak pada manusia yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Lanjut. Yang kedua, HAM bersifat kodrati, apa maksudnya? HAM bersifat kodrati yaitu yang artinya HAM adalah yang telah menjadi kodrat manusia. Dan yang ketiga, apa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila keempat? Jawabannya, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila keempat adalah dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan yang keempat, nilai instrumental merupakan penjabaran dari yang pertama UUD 1945, dan yang kedua ketetapan MPR, ketiga UU, yang keempat PP atau pengganti UU, yang kelima keputusan presiden, dan yang terakhir peraturan daerah. Baik, berdasarkan apa yang telah kami presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ya, silahkan Kak Lato. tadi terkait pertanyaan apa kaitannya dengan Pancasila nomor 4, itu bisa nggak disebutin contohnya? Pancasila nomor 4, kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan keadilan. kerakyatan. Otomatis kita berdasarkan kerakyatan Pancasila keempat, kerakyatan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terbaik. Itu hubungannya dengan bermusyawarah, bagaimana cara kita menghormati hak-hak di mana mereka itu menyampaikan suatu pendapat. Katanya HAM itu bersifat mutlak, dihormati dan dijunjung tinggi. Maksudnya dihormati itu seperti apa? Maksudnya dihormati itu kita kan sesama manusia itu kan saling ya menghormati, menyayangi. Nah, di sini kan juga udah terdapat HAM yang dimana dihormati ya, dihormati. Contohnya, baik contohnya kita kayak menghormati sesama teman, tidak membeda-bedakan teman. Ya, selain itu, karena kita itu kayak satu kesatuan gitu, tidak boleh membeda-bedakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Bila kita Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah 3 kelompok maju semua dan sudah saya nilai, kesimpulannya dari ketiga kelompok tersebut adalah baik semua ya. Terus mari kita coba dari kelompok 1 dulu, tadi tentang berbagai macam pertanyaan ya, yang intinya akan kita bahas paling nggak 1 atau 2 soal kita bahas ya. Kita bahas bareng. Tadi insya Allah udah betul semuanya ya. Kelompok 1 itu apa isi amanat sila ketiga dari Pancasila? Tadi pertama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi golongan. Misalnya, itu kan ada contohnya. Kalau kita sebagai abdi negara, dia harus mementingkan Kepentingan negara negara. daripada kepentingan individu. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seandainya besok kalian jadi TNI atau Polri atau Poluran, sanggup? Sanggup. Melindungi negara ini? Sanggup. Sanggup? Sanggup.
kita cinta tanah air dengan cara Yang pertama, mencintai produk Indonesia. cintailah produk-produk Indonesia. Apakah Anda sudah mencintai produk Indonesia? Sudah. Saya tanya, yang perempuan, Anda pakai kosmetik buatan Indonesia atau buatan luar negeri? Indonesia. Benar. Yang cowok, sekarang katanya mencintai produk Indonesia. Seandainya Anda besok kerja di luar negeri, apakah akan mencintai orang luar negeri atau orang Indonesia? Kita pilih. Berarti masih ragu? Ragu. Kita pilih karena orang luar kelihatannya cantik-cantik kayak gitu ya? Iya. Jadi salil. Oh, kayak gitu. Ya, ternyata di sini ada yang cemburu. Biar gak ngantuk ya, karena semakin sore, semakin mendung cuacanya seperti ini, ya. Jangan glosor. Nanti ada tentara, ada polisi lewat, tahu-tahu glosor. Nanti kepalanya orang kejedot. Ya. Yang ketiga tadi sudah mencintai produk Indonesia. Awas kalau besok saya lihat kalian pakai produk luar negeri tak rampas. Boleh nggak? Jangan. Karena kita bicara tentang kemanusiaan. Baca membicarakan hak asasi manusia. Merampas hak orang lain dengan enaknya. Bu, itu kan mahal. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia kan, Bu? Ya. Terus lagi yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda. Berbeda dalam satu jua. Berbeda dalam segi Apapun. satu, bahasa, agama, daerah, ras, suku, Budaya. Warna budaya, kulit. adat istiadat, jenis kelamin, dan tentang hubungan warga negara antara warga negara dan Pancasila, khususnya sila kedua, kedudukan yang sama di dalam hukum dan jaminan hukum. Jadi semuanya sama mendapatkan perlindungan di muka hukum, baik itu pejabat, rakyat biasa atau orang tanpa status apapun, ya nggak? Semuanya sama. Pak Presiden salah, ya boleh dihukum. Masyarakat salah, ya boleh dihukum. Siapa saja yang melanggar boleh dikenai sanksi atau hukuman. Itu tadi ada fungsi hukum ya. Fungsi hukum ada berapa tadi? Ada 5. Ya, ada 5. 1, mengatur ketertiban masyarakat, mengurangi kekerasan. Apa lagi? Mewujudkan kesejahteraan. Sudahkah hidup Anda sejahtera? Bu, boleh bertanya tidak? Boleh. Kalau misalnya nih, kita sebagai warga negara tidak mempunyai rumah, apakah kita masih mempunyai hak untuk hidup? Bisa? Alasannya? Alasannya apa? Karena pemerintah itu menyediakannya disediakan di mana? Rumah sih. Iya, kan pemerintah membuat rumah. Tadi kan ada yang bilang, Bu, itu pemerintah tanahnya dipinjam, terus pemerintah pengen membangun sesuatu di situ, warganya bertahan, warganya juga tidak boleh mempertahankan haknya, karena itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Hak guna pakai itu kalau sudah pemiliknya pengen pakai, ya udah. Contoh kayak kalian dikasih fasilitas sepeda motor atau sepeda motor, nih motor buat kamu sama STNK sama BPKB. Ya udah. Kalau bapakmu kepepet sama ibumu kepepet, sini motornya tak jual dulu ya nak, buat memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Sama pemerintah juga seperti itu. Contohnya, seandainya ibu kota kita pindah ke Kalimantan, ya, ke Kalimantan.
harus diberikan, dan pemerintah membuatkan rumah susun sebagai jalan keluarnya, solusinya di situ. Jelas ya? Jelas. Ya. Kalau begitu sudah jelas semuanya, sudah terbahas di sini, kita refleksikan. Dari kegiatan ini, kegiatan pada siang hari ini, ya, tadi sudah diskusi, presentasi sudah, hak asasi manusia, substansi hak asasi manusia ini sudah. Nah, refleksi pembelajaran, kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini apa? Kelebihannya apa? Dengan kita main snowball throwing, Kita jadi lebih paham, terus kita jadi nggak ngantuk, Bu. ya, lebih paham, tidak mengantuk, terus tidak jenuh, terus menyenangkan, terus Suatu hal yang baru gitu. sesuatu hal yang baru. Kita besok main kayak gini lagi ya. Kalau perlu kita pakai bola yang lebih gede lagi. Bola voli. Pertanyaannya banyak ya, Bu. Ya, Medianya menarik, Bu. medianya menarik. Kekurangannya? Kekurangannya mungkin pengaruh dari cuaca, Bu. Pengaruh dari Karena cuaca. yang hidup jadi kita ngantuk. Tapi karena adanya permainan bola yang tadi jadi kita ngantuk juga. Oke. Besok kita pakai bola lagi ya. Tetapi beda bolanya. Bolanya kita iringi dengan musik, bola berjalan atau bola bergeser. Ya. Materi pada pertemuan berikutnya tentang penanganan pelanggaran hak dan Pernikahan kewajiban warga negara. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Aidil. Setelah kita tadi buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Kita berduduk siapkan, berdoa, mulai. Selesai. Ya, untuk kegiatan hari ini saya akhiri sampai di sini. Apabila banyak kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.